Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 42 orang ya, 42 orang yang gabung di sini di pertemuan RPL ke-8 ya. Ini adalah pertemuan pertama setelah ujian tengah semester. Ya, setelah sebelum UTS kemarin sama Pak Teguh, sekarang sama saya ya. Untuk ujiannya bagaimana? Apakah ada kesulitan? Mantap, Pak. Mantap Ada, Pak. bagaimana? Ya, mantap bagaimana Ihsan? Seru pokoknya Tidak Pak. bisa dijelaskan dengan Seru. kata-kata, Pak. Sekali pokoknya Pak. Mantap sekali, Pak. Ah, gile. Delapan Mantap. lembar. 8 lembar. Nah, kalau di bab saya ini saya bukakan RPS-nya ya. Oke, ini saya bukakan RPS untuk mata kuliah RPL ya. Jadi, oh ini yang bikin saya kemarin bentar. Nah, ini adalah peta pembelajaran kita. Jadi sebenarnya kalau sebelum UTS harusnya teman-teman semuanya sudah bisa menjelaskan konsep konsep rekayasa perangkat lunak ya RPL. Lalu ada SDLC dan metodologinya. Metodologi pengembangan perangkat lunak itu nanti ada waterfall, spiral, terus apa namanya reuse, terus agile. Di dalamnya agile itu ada Scrum, ada extreme programming dan lain sebagainya ya. Ada incremental dan lain sebagainya. Terus harusnya juga ada pengantar manajemen proyek ya. Ini hanya pengantar saja karena nanti setelah ini ada mata kuliah MPPL ya, manajemen proyek perangkat lunak. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sana. Ini hanya pengantar saja. Terus dijelaskan tentang OSE ya, Object Oriented Software Engineering dan case beserta toolsnya ya. Karena kalau kita ngomongin RPL secara keseluruhan pasti nanti banyak tools yang digunakan ya, mulai dari desain atau bahkan mungkin mulai dari requirement ya. Dari requirement terus desain itu ada toolsnya sendiri, terus di implementasi nanti ada toolsnya sendiri, di testing nanti juga ada toolsnya sendiri gitu ya. Nah, harusnya UTS sampai sini nih, sampai nomor 5 ini ya. Terus nanti di bagian saya akan ada hari ini ya implementasi perangkat lunak. Terus pertemuan besok itu testing ya. Setelah testing kita akan bahas tentang CBSE, CSSE dan web engineering ya. Setelah itu kita ngomongin re-engineering dan aplikasi perangkat lunak. Nah, ini sebenarnya diambil dari bukunya Roger Pressman ya, yang Practitioner Approach ya, Software Engineering. Ini adalah buku dewanya RPL ya. Jadi hampir semua RPL itu semuanya mengacu ke sini ya, ke bukunya Roger S. Pressman ini. Saya punya yang 5th edition. Ini sebenarnya ada di e-booknya, ada di internet juga. Sudah saya share juga di Eldiru ya. Terus bentar, ini saya lihatkan. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya the product ini ngomongin RPL tadi pertemuan pertama ya. Terus the process ini ngomongin tentang metodologi pengembangan perangkat lunak di sini. Terus ada manajemen proyek itu pertemuan ketiga ya. Terus pertemuan keempat itu ada di sini ya. CASE mana CASE? Nah, CASE ini ya. CASE, OSE ya, Object Oriented Software Engineering di sini juga ya. Dan yang terakhir apa tadi ya? Pertemuan kelima tadi apa ya? CSE sama OSE ya, udah ya. CSE sama OSE. Nah, setelah itu kita akan ngomongin implementasi ya. Setelah implementasi di pertemuan hari ini dan testing. Testing itu di software quality assurance dan software testing teknik dan software testing strategi. Setelah itu kita ngomongin tentang web engineering, apalagi re-engineering ya, dan aplikasi perangkat lunak ya. Semuanya sudah ada di Eldiru ya. Ini saya bukakan Eldirunya ya. Ya seharusnya sudah ada di sini ya. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai ini ya, implementasi perangkat lunak. Oh ya, ada post test ya, jangan lupa dikerjakan nanti maksimal sampai jam 19.00 ya.
masih lama. Terus yang perlu saya tegaskan di sini, mata kuliah RPL ini itu eh, PJBL ya, Project Based Learning. Dan karena menganut Project Based Learning, berarti 50% dari penilaian itu diambil dari projectnya. Nah, project kita itu adalah membangun sebuah aplikasi. Aplikasinya bebas, nah ya, jadi tidak harus apa namanya aplikasi berbasis website atau aplikasi apa, terserah bebas ya, mau website boleh, desktop base boleh, smartphone base boleh, dan lain sebagainya, silahkan aja ya, yang penting bentuknya adalah aplikasi perangkat lunak gitu ya. Nah, ini di sini saya sudah eh, ambilkan contoh untuk Mendeley ya, Mendeley untuk reference manager. Terus di sini template-nya. Nah, jadi nanti kalian mengerjakan di template ini ya, sudah ada template-nya. Sudah saya kasihkan contoh artikelnya. Contoh artikelnya itu dari punya saya sendiri ya. Ini contohnya aplikasi augmented reality untuk pembelajaran sholat ya, bagi siswa sekolah dasar ya. Ya, ini bukan karena saya Islam ya, jadi ya memang ini contoh aja ya, contoh aja ya. Ya, semuanya sebenarnya sudah saya ambilkan contohkan di sini ya. Jadi kayak kalimat paragraf pertama itu isinya pendahuluan ya seperti ini. Masalah itu seperti apa? Nah, ini contohnya masalahnya. Masalahnya mana ini ya? Masalahnya. Nah, ini masalahnya ini. Ini masalahnya. Terus beberapa paragraf yang ngambil dari citasi atau daftar pustaka ya. Ini contohnya ya. Ini kan ngambil dari daftar pustaka gitu ya. Contohnya. Terus paragraf terakhir itu ngomongin soal apa yang mau dibuat ya. Ya, apa yang mau dibuat dan lain sebagainya. Metode implementasi sampai testingnya pun sudah ada di sini ya. Ini contoh beberapa macam testing yang ada di sini, dan tidak harus semuanya nanti ya. Tidak harus semuanya kalian lakukan, tapi nanti berdasarkan apa yang kalian lakukan saja. Nah, setelah itu ya ini tugasnya ya. Jadi setiap kelompok diminta untuk membuat sebuah aplikasi yang diterapkan pada sebuah studi kasus bebas ya. Basisnya dibebaskan ya, bisa desktop, website, Android ataupun yang lain ya. Judulnya itu harus ada 3 ini ya. Fungsi umumnya apa, lokasi tempatnya, dan basis aplikasinya. Saya berikan contoh di sini aplikasi peminjaman buku di perpustakaan Fakultas Teknik berbasis website ya. Jadi ini adalah fungsi umumnya peminjaman buku ya. Lokasinya itu di perpustakaan Fakultas Teknik, base-nya berbasis website. Atau contohnya ini aplikasi media pembelajaran berhitung gitu ya. Untuk siswa sekolah dasar ya, berarti ini siswa sekolah dasar dimanapun ya. Siswa sekolah dasar kelas 2 ya. Basisnya Android. Nah, seperti itu. Laporannya dibuat dalam bentuk template ini ya. Terus setiap kelompok ada 3 orang maksimal, dan satu kelompok cukup 1 orang saja yang mengumpulkan ya. Ini sudah saya berikan di pertemuan kedua atau pertama, saya lupa ya. Dan sampai 20 Juni masih 1,5 bulan lagi ya. Saya kira cukup lah waktunya ya. Dari tugas dulu ya. Ya, 15 menit saya menjelaskan tentang tugas. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Bapak, Ya, Bapak izin bertanya, Pak. saya izin menjawab. Buat yang tugas project, oke, yang buat tugas project itu apa gimana, Pak? Maksudnya ya tugas project itu kan 50%, Pak. Nah, itu tuh meliputi si aplikasinya sama apa? Sama artikelnya atau aplikasinya aja gitu, Pak? Aplikasi dan artikel ya. 2 ini ya. Jadi kan yang dua-duanya. dikumpulkan kan artikel kan ya. Ini kan yang dikumpulkan. Kalian uploadnya di sini Iya, di Pak. tugas project based learning. Terus di pertemuan ke-14, nah ini pertemuan ke-14 itu isinya adalah presentasi ya. Jadi kalian akan mempresentasikan aplikasinya seperti itu ke saya. Jadi nanti jadi nanti bentuknya ya. Oh gitu. Presentasinya nanti per kelompok saja. Ini mungkin tidak perlu di depan rekan-rekan kalian yang lain. Tapi kalau emang ada rekan-rekan yang lain yang mau gabung juga saya persilahkan ya. Tapi
Yang jelas sih minimal ada saya dan orang yang presentasi. Nanti jadwalnya akan kita atur ya di pertemuan ke-14. Masih tanggal 21 Juni ya. Makanya paling lambat dikumpulkan tanggal 20 Juni. Nah, 20 Juni. Karena tanggal 21-nya kita presentasi. Itu hari Minggu 20 Juni ya. Seperti itu Mas, siapa tadi? Mas Dimas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Persilakan. Iya Pak. Berarti yang pertemuan 7 itu tugas proyek masuk ke yang ini gak Pak? Tugas Yang di pertemuan pertemuan ke-7 ada tugas proyeknya juga, yaitu masuk ke sini. Masuk Iya. ke 50%. berarti masuk ya Pak? Ya, masuk ke Oke 50%. Pak, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Projectnya, aplikasinya bebas ya, jadi nggak usah terlalu merasa terbebani karena yang terpenting itu adalah kalian mengetahui metodologi pengembangan perangkat lunaknya ya. Jadi kan kalau metode-metode pengembangan perangkat lunak itu kan ada banyak. Nah, itu yang kalian pakai yang mana gitu nantinya. Apakah yang spiral, apakah yang incremental. Nah, itu nanti masuk ke bagian metode. Nah, bagian bab 2 itu kan isinya metode kan ya. Kalau saya ini ngomonginnya mungkin waterfall ya. Ya, secara garis besar mungkin seperti waterfall gitu ya. Analisis masalah, desain, implementasi, evaluasi gitu. Evaluasi ini testing sebenarnya ya. Analisis masalah ini requirement analysis ya. Seperti itu. Mungkin ada yang bentuknya incremental atau ada yang mungkin langsung prototyping gitu ya. Ya itu mungkin harus kalian jelaskan kenapa kalian menggunakan itu gitu. Ya, seperti itu. Dan karena RPL ini sebenarnya yang terpenting adalah di bagian metodenya, metodologi pengembangan perangkat lunaknya. Yang lainnya itu kan sebenarnya dijelaskan di sebelum atau setelah mata kuliah ini ya. Kalau kita ngomongin desain itu dijelaskan di analisa dan desain sistem mata kuliah itu ya. Manajemen proyek nanti dijelaskan di MPPL atau MPSI. Terus testing nanti ada mata kuliah UKPL ya, uji kualitas perangkat lunak. Seperti itu. Jadi saya kira di awal dan di akhirnya itu sudah dijelaskan dan akan dijelaskan. Jadi yang lebih kita tekankan di sini adalah metodologi pengembangan perangkat lunaknya. Cukup? Oke, kalau cukup berarti kita lanjut ke materi saja ya. Materi kita adalah implementation ya, pertemuan hari ini. Waduh, bentar. Swap. Oke, sudah terlihat dengan jelas atau belum? Lihat Pak. Sudah Ya. Pak. Pak. Sudah. Oke, nanti takutnya saya ngomong panjang ternyata belum kelihatan ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai implementation ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-8 untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip implementasi perangkat lunak ya. Jadi kita ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu makna dan tujuan implementasi, perencanaan implementasi. Jadi implementasi itu tidak hanya sekedar ngoding saja ya, tapi juga ada perencanaannya. Terus hal penting dalam implementasi, terus persiapan dokumentasi ya. Pembuatan dokumentasi itu juga termasuk dalam implementasi. Instalasi atau konversi sistem baru dari sistem lama. Jadi kalau semisal yang selalu kita bahas kan implementasi itu membuat sebuah sistem baru ya. Tapi bagaimana kalau sebelumnya sudah ada sistem yang lama gitu. Terus kita mau membuat sistem yang baru ya. Proses konversinya bagaimana atau proses migrasinya seperti apa nanti kita akan bahas. Terus evaluasi sistem yang barunya, terus programming environment ya sama programming style. Oke, referensi yang saya ambil masih tetap sama, Roger S. Pressman ya, Software Engineering, A Practitioner Approach, sama Ian Somerville ya. Software Engineering ini adalah dua buku dewanya software engineering ya. Oke, sebelum masuk ke sana ya, kita akan bahas sedikit tentang metodologi pengembangan perangkat lunak ya. Jadi dalam metodologi pengembangan perangkat lunak yang sudah pernah kita bahas sebelumnya,
itu ada beberapa model ya. Model yang pertama ini waterfall model. Kalau sudah pernah mendapatkan ini ya di eh, dipahami ulang saja ya. Oke, di sini ada planning, requirement analysis ya, terus design, implementation, integration and testing, dan operation and maintenance ya. Di bagian planning ini tuh merencanakan apa yang mau dibuat gitu ya. Biasanya hasil akhir dari planning ini adalah project charter ya. Dari project charter itu nanti akan dibahas di mata kuliah manajemen proyek ya. Terus setelah itu requirement analysis ya, itu menjelaskan atau mengambil apa saja requirement atau kebutuhan-kebutuhan ya. Terus dianalisis sehingga kita bisa menentukan fitur-fiturnya apa saja ya. Dari fitur-fiturnya apa saja itu kita akan membuat desain ya. Desain ini pernah kita bahas ada dua ya, desain umum dan desain terinci ya. Desain umumnya itu bentuknya flowchart, desain terincinya itu tergantung programming style apa yang kita lakukan ya. Kalau prosedural itu bisa kita menggunakan DFG dan anak keturunannya ya. Kalau object oriented kita bisa menggunakan UML ya. Walaupun sebenarnya UML itu juga bisa saja digunakan untuk prosedural ya, tapi hanya sebagian dari UML ya. Mungkin akan kita bahas lagi di pertemuan yang lain ya. Terus implementation ya, ini yang akan kita bahas nantinya. Terus integration dan testing ya. Testing atau pengujian. Pengujian itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Ya, salah satunya nanti akan kita bahas di pertemuan ke-9 besok ya. Dan yang terakhir adalah operation and maintenance ya. Sebenarnya kalau ngomongin waterfall ada yang menggabung-gabungkan ini ya, analisis dan desain jadi satu tahap gitu ya. Terus apa namanya integration and testing hanya testing saja atau operation and maintenance ini nggak ada gitu ya. Itu nggak masalah ya. Yang terpenting adalah di bagian waterfall ini prosesnya adalah tahap per tahap ya. Jadi setelah tahap planning selesai itu akan masuk ke tahap analisis ya tanpa kembali ke tahap planning lagi. Kenapa tidak boleh kembali? Karena jika kembali maka akan menghabiskan waktu berarti menghabiskan biaya seperti itu. Jika ada perubahan itu nanti akan setelah masuk ke bagian maintenance ini akan kembali ke tahap planning yang baru. Dan itu akan jadi satu buah project charter yang baru ya. Kalau muncul satu project charter yang baru itu artinya muncul project yang baru. Jika muncul project yang baru itu artinya muncul satu buah pekerjaan yang baru lagi ya, yang sudah tidak terkait dengan pekerjaan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Kalau di dunia profesional ya, di dunia konsultan yang sebenarnya di perusahaan-perusahaan besar itu umumnya menggunakan model ini ya. Walaupun sebenarnya nanti akan dikombinasikan dengan model-model yang lain juga ya. Tapi basicnya seperti ini. Karena mereka bekerja secara profesional ya. Setelah analisis ya nggak boleh lagi kembali lagi ke tahap sebelumnya. Kita sudah membuat desain dan lain sebagainya, nggak mungkin lagi kita kembali ke requirement ya. Kalau kita kembali ke requirement maka akan menghancurkan desain yang sudah kita buat gitu ya. Seperti itu. Ada yang bentuknya waterfall, ada juga yang bentuknya prototyping ya. Prototyping itu berarti ya kita langsung membuat aja, membuild ya, mock up-nya kita buat, lalu kita tes ke customer-nya apakah sudah sesuai atau belum. Jika tidak maka akan dikembalikan seperti ini ya, muter-muter terus seperti itu ya. Ini keuntungannya adalah cepat ya, tapi cepat jika benar ya. Tapi kelemahannya jika tidak sesuai maka akan lambat. Lambat dan menghabiskan banyak biaya ya. Karena akan kembali-kembali terus nih ya. Jika kita tidak bisa mengidentifikasi apa keinginan customer maka akan kembali lagi revisi terus ya. Di prototyping model ini umumnya akan diberikan berapa kali kita akan merevisi gitu ya. Merevisi prototype gitu ya. Setelah prototipenya selesai maka akan dibangun software atau sistem yang sebenarnya seperti itu. Ada lagi namanya RAD ya, Rapid Application Development. Kenapa disebut Rapid Application Development? Karena pembangunannya sangat cepat ya. Jadi mereka akan concern ke bagian requirement ini. Di requirement ini harus sudah selesai semuanya. Ketika sudah selesai requirement-nya, sudah terbentuk apa yang diinginkan oleh user, maka langsung bentuknya kayak prototyping tadi ya. Bikin prototype,
tes, habis tes terus dicek lagi, prototype, tes, cek dan lain sebagainya ya. Ceknya ke user langsung ini ya. Jika sudah selesai maka langsung dibangun sistemnya ya. Bangun sistemnya sampai diinstalasi ya. Selesai. Seperti itu. Ada lagi yang namanya incremental. Incremental ini itu bentuknya yang namanya increment itu kan berturut-turutan ya. Jadi ketika kita membangun satu buah sistem itu dipecah itu jadi beberapa subsistem gitu ya. Subsistem yang pertama dibuat, setelah selesai masuk ke subsistem yang kedua sembari sistem yang pertama pun dibuat gitu ya. Saat subsistem yang kedua dibuat, masuk ke sistem yang ketiga dibuat juga. Jadi dalam waktu yang bersamaan mereka membuat sistem yang beberapa sistem secara sekaligus gitu ya. Seperti itu. Jadi sampai akhirnya selesai gitu ya. Dan di setiap subsistem itu nanti akan ada proses kayak semacam waterfall-nya juga ya. Analisis, desain, coding atau implementasi dan testing. Analisis, desain, coding, testing dan seterusnya. Seperti itu. Terus ada lagi yang namanya spiral, evolutionary spiral. Perbedaan dengan prototyping, di sini ada yang namanya risk analysis ya, atau analisis resiko. Jadi ketika mengkonstruk sistemnya ya, terus dicek oleh customer, terus dikomunikasikan dengan customer lagi, di planning, lalu masuk ke risk analysis. Di risk analysis ini itu mengidentifikasi sekiranya apakah ini akan sistemnya mau dibuat seperti apa gitu ya. Apakah ini akan lanjut, apakah ini akan berhenti di cut, apakah ini akan diperbaiki, revisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang lagi booming sekarang ya, agile metodologi. Di agile itu ada Extreme, DSDM, Scrum. Yang paling terkenal ini Extreme sama Scrum ini ya. Perusahaan konsultan umumnya sekarang menggunakan Extreme Programming sama Scrum. Umumnya ya, konsultan dan kalau sepengetahuan saya sih sebenarnya biasanya sih konsultan yang low middle ya, maksudnya yang menengah ke bawah gitu ya, biasanya menggunakan ini ya. Karena kalau sudah ngomongin konsultan yang besar, umumnya tetap balik ke waterfall tadi ya. Walaupun di dalam waterfallnya itu nanti akan ada incremental, akan ada prototyping dan lain sebagainya ya. Pengembangannya seperti itu. Jarang sekali yang menggunakan agile ini. Perusahaan besar seperti Astra Consultant atau Mitra Is atau UT jarang yang menggunakan agile. Kenapa? Karena agile ini adalah sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang sangat cepat gitu ya. Jadi mereka itu selalu konsultasi dengan dengan user, menerima apa yang diinginkan user, dibuat langsung, konsultasikan langsung, buat konsultasi dan lain sebagainya sampai akhirnya terpenuhi gitu ya. Ini umumnya biasanya digunakan untuk user-user yang tidak tahu mereka mau buat apa gitu ya. Jadi requirement-nya itu belum jelas gitu. Tapi kalau requirement-nya sudah jelas ya biasanya menggunakan yang waterfall tadi. Nah, ini yang nantinya akan kalian pergunakan ya. Jadi ada banyak sekali metodologi tadi ya. Tapi kalau dewa dari segala dewa metodologi itu yang terakhir ini ya. Reuse based model. Ini adalah model yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan ya. Jadi reuse based model itu adalah sistem yang sudah ada di re-engineering gitu ya bentuknya. Jadi dipahami lalu dibuat lagi yang baru berdasarkan sistem yang lama gitu ya. Nah, ini yang di bawah ini ya, yang re-engineering itu namanya reuse based model. Kalau yang umum kan yang kita pelajari, kenapa yang kita pelajari itu yang forward engineering ini? Karena ya untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa ya bahwasanya cara membuat sistem itu seperti ini gitu ya. Tapi di dunia kerjanya nanti tidak akan ada yang lempeng-lempeng saja ya. Kalaupun Scrum ya tidak ada yang Scrum lempeng gitu ya. Pasti ada penggabungan beberapa metodologi ya biasanya. Ya.
Termasuk di Unsut pun seperti itu ya. Di Unsut itu biasanya ya dari sistem yang lama dibuat baru, sistem yang lama apa namanya re-engineering jadi sistem yang apa namanya diperbarui seperti itu ya. Makanya biasanya tampilannya agak sama-sama ya, mirip-mirip gitu ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke implementasi ya. Nah, implementasi ini adalah tahapan besar di akhir produksi perangkat lunak ya. Jadi tahap ini merupakan proses pembuatan kode berdasarkan kesepakatan dengan customer atau berdasarkan requirement, analisis, dan desain ya. Terus ini adalah tahap transformasi dari hasil desain ke coding ya, ke dalam bentuk sistem. Ya, baik buruknya implementasi sangat tergantung pada baik buruknya hasil final dari tahap desain. Seperti yang saya sering sekali saya bicarakan, jika SRS kalian sudah benar, SRS kalian sudah bagus ya, software requirement specification yang kita buat pada waktu mata kuliah analisa dan desain sistem, maka coding itu cepat gitu ya, cepat dan mudah gitu ya. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan yang besar itu tahapan requirement dan analisis itu biasanya yang paling panjang waktunya ya. Tahapan implementasi dan testing itu bahkan tidak ada 1/4 dari tahapan requirement biasanya. Jadi kalau tahapan requirement itu sampai 60 hari itu coding itu paling cuma 15 hari biasanya seperti itu. Ya, melibatkan integrasi dari semua komponen ya, rancangan sistem termasuk perangkat lunak dan konversi ini kalau bahasa yang jamak sekarang itu migrasi ya, migrasi ke sistem yang baru. Dalam implementasi itu ada perencanaan dan eksekusi ya. Jadi implementasi itu tidak hanya sekedar membuat coding hanya gitu aja ya, enggak. Jadi di dalam implementasi itu juga ada tahap perencanaannya, ada tahap eksekusinya. Eksekusinya pun itu ada codingnya, ada dokumentasinya juga ya. Jadi sebenarnya ada beberapa tahapan dalam implementasi itu ya. Jadi kita masuk ke rancangan dulu ya, rancangan implementasi ya. Rancangan implementasi ini ketika kita membuat rencana itu biasanya bentuknya kayak grafik gitu. Jadi dalam tahap ini butuh waktu berapa hari, berapa lama, terus apa saja yang dilakukan, apa saja yang dibuat, terus siapa saja yang terlibat, ya, jadi seperti itu ya. Nah ini tim implementasi yang terlibat biasanya ada manager, staffnya ya, staff ini staff programmernya, staff programmer atau staff operator ya, operator, teknisi, ada vendor, ada usernya ya, primary usernya, terus si pembuat desainnya ya, atau bisa juga si sistem analisnya misalnya ya. Sistem analisnya bisa ikut di sini ya. Bentuknya seperti ini contohnya. Nah, jadi ini kan tahapan besarnya ya. Dari desain, kalau requirement ada di sebelah sini ya requirementnya. Nah, ini dari desain ke coding, terus ke testing, ada software testing, ada sistem testing. Ini kalau bentuknya sistem ya. Jadi kalau dulu kan kita pernah bahas bahwanya sistem itu bisa terdiri dari beberapa subsistem gitu ya. Contohnya sistem akademik unsut. Sistem akademik unsut itu bisa saja terdiri dari software atau aplikasi SIA. Ada lagi aplikasi penerimaan mahasiswa, ada aplikasi untuk wisuda, ada aplikasi kepegawaian dan lain sebagainya gitu ya. Aplikasi penilaian oleh dosen dan lain sebagainya, aplikasi pengambilan mata kuliah dan lain sebagainya. Nah itu nanti kalau digabungkan jadi sebuah sistem. Jadi awalnya aplikasinya dites dulu, setelah itu baru masuk ke sistem yang besarnya. Setelah itu kita membuat dokumentasi ya. Nah dari sini ke post implementation review. Ini kayak semacam setelah selesai diinstal ini ya. Setelah selesai dilatihkan ya, train personal dan lain sebagainya. Kalau lebih lengkapnya sebenarnya di sini tuh ditambahkan ya pihak-pihak siapa saja yang terlibat biasanya. Jadi ketika dulu saya membuat sih biasanya setelah bentuknya grafik seperti ini di tahap 1 kedua itu siapa saja yang ada di situ gitu ya. Software design berarti ya sistem analis, designer gitu ya.
software coding itu berarti nanti sistem analis, terus programmer, terus siapa lagi? Desainer seharusnya berperan juga di sini ya. Dan seterusnya ya. Terus ini beberapa hal yang seharusnya ada dalam implementasi ya. Yang pertama kita butuh tempat, udah pasti ya. Ruang listrik, pengujian dan sebagainya. Pelatihan personel itu maksudnya ke sini ya. Train personel ini ya. Kenapa pelatihan personel? Personel itu maksudnya usernya ya. Usernya. Jadi kalau misal nih saya membuat sebuah aplikasi kepegawaian ya. Berarti kan setelah aplikasinya selesai, saya harus memberikan pelatihan itu ke si bagian SDM-nya gitu ya. Buat apa ada sistem kalau SDM-nya nggak bisa menggunakan gitu. Ya, seperti itu. Cakupan pelatihan itu maksudnya adalah mana-mana saja yang mau siapa-siapa saja yang dilatih gitu ya. Siapa-siapa saja yang dilatih, terus apa-apa saja yang mau dilatihkan gitu ya. Termasuk program pelatihan itu maksudnya kayak kalau misal saya punya satu buah sistem besar, apakah nanti dibagi-bagi subsistem 1 dulu diajarkan, subsistem 2, baru subsistem 3 atau semuanya langsung gitu ya. Gantung mana yang mau kita lakukan gitu ya. Teknik dan alat bantu pelatihan saya kira nggak masalah. Software untuk pelatihan interaktif kalau misal daring seperti ini ya berarti software apa saja yang dibutuhkan ya. Zoom dan lain sebagainya itu. Persiapan pembuatan dokumen, ya, dokumentasi sama konversi file dan sistem. Konversi itu maksudnya migrasi gitu ya. Oke. Kita masuk ke dokumentasi ya. Dokumentasi itu juga masuk ke dalam implementasi ya. Jadi tujuan untuk membuat dokumentasi itu yang pertama untuk pelatihan. Jadi ketika pelatihan personal itu kita harusnya memberikan dokumentasi dari softwarenya ya. Jadi ketika si usernya itu nanti lupa, nanti bisa menggunakan atau membuka dokumentasi tersebut ya. Bentuknya instruksi-instruksi atau alur-alur gitu ya. Jadi setelah saya klik A, nanti harusnya ngeklik B, ngeklik C dan lain sebagainya gitu ya. Ini untuk komunikasi juga, komunikasi dari si pembuat ya ke si usernya, atau bisa juga si pembuat ke si pembuat berikutnya ya. Jadi kan ada sebuah sistem yang saat dibuat ini ya, versi pertama itu dibuat oleh si vendor A gitu ya. Lalu di tahun berikutnya ada perubahan, nanti akan dibuat oleh vendor B gitu. Si vendor B itu akan melihat dokumentasi dari si vendor A gitu. Dari dokumentasi yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Penetapan standar untuk maintenance ya, maintenance sudah jelas ya. Jadi kayak tadi kalau misalnya mau ada perubahan, perbaikan dan sebagainya ya, kita harus melihat dokumentasinya. Sayangnya dokumentasi ini jarang sekali dilakukan ya. Bahkan kalau di Unsud sendiri itu ada satu di LPTSI, Lembaga Pengembangan Teknologi Sistem Informasi itu ada satu unit khusus yang mengurusi tentang software quality assurance dan dokumentasi gitu ya. Timnya Mbak Aini ini ya, timnya Bu Aini ya. Referensi historis ya sudah jelas ya, historisnya bagaimana ya. Kalau kita ngomongin dokumentasi kan harusnya dari yang sistem sebelumnya seperti apa, sistem berikutnya seperti apa ya. Ada dokumentasi versi 1, dokumentasi versi 2 dan seterusnya ini. Dokumentasi yang perlu dibuat, dokumentasi untuk pemakai ya. Jadi ini yang akan diserahkan ke pemakainya. Terus dokumen sistem atau dokumen perangkat lunak ini ya. Kalau ini berarti softwarenya, ini sistemnya gitu ya. Sistem besarnya ya. Ini ngomongin sistem secara keseluruhan kayak kayak struktur desainnya ya. Jadi umumnya sih kalau ketika dulu saya buat dokumen sistem atau perangkat lunak ini ya, yang ada di dalam desain SRS itu saya taruh di dokumen sistem dan perangkat lunak ini. Jadi agar si pengembang berikutnya itu tahu struktur datanya seperti ini, database-nya seperti ini, terus DFD-nya seperti ini gitu. Dokumen operasi ini biasanya untuk technician ya. Technician itu kayak contohnya database admin ya, yang harus
harus konsol gitu ya, konsol recovery, backup, terus booting dan lain sebagainya. Itu biasanya digunakan untuk ini. Jadi kan nanti runtutan kode-kode yang perlu dimasukkan ketika semisal ini nanti aplikasinya atau sistemnya di booting gitu ya, atau di restart ulang seperti itu. Nah, ini kita kalau ngomongin biaya implementasi berkaitan dengan dokumentasi ya. Jika dokumentasinya nggak ada atau nggak jelas ya, biaya di awal itu biasanya lebih murah ya, karena nggak perlu kan ya. Tapi di akhir ini akan lebih tinggi biayanya ini. Ketika kita ngomongin maintenance ya, maintenance operasi dan maintenance ya. Operasi itu maksudnya ketika sudah live ya. Jadi apa namanya, live production ya. Kalau kita nyebutnya di production. Jadi kalau kita mengembangkan sistem ini biasanya ada 2 server biasanya kan ya. Server yang pertama itu ada server namanya development, server yang kedua itu ada server production. Server development itu untuk membangun aplikasinya, ketika sudah selesai semuanya maka nanti akan dimigrasikan ke server production ini. Nah, server production ini yang digunakan secara langsung oleh user ya. Jadi kalau di sistem akademik gitu ya, itu berarti yang kalau kalian buka akademik.unsud.ac.id ya, itu berarti di server productionnya yang jalan gitu. Kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan, oh kok hari ini ternyata ada menu A, B, di hari berikutnya kok ada menu A, B, C, ya berarti itu sudah ada apa namanya, migrasi dari server development ke server production gitu ya. Nah, di maintenance atau di operasi menjalankan aplikasinya itu biasanya nanti akan lebih besar biayanya jika ada perubahan-perubahan gitu ya. Tapi jika dengan adanya dokumentasi, memang di awal itu akan lebih besar biayanya ya, tapi di akhir itu akan lebih murah ya, karena ya sudah tidak perlu apa namanya, sistem analis yang baru, sudah apa namanya, tidak perlu mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang baru, sudah tidak perlu lagi mendefinisikan proses migrasinya gitu ya, karena sudah ada di sebelumnya, di dokumentasi sebelumnya. Oke, kita akan ngomongin konversi sekarang ya. Jadi di dunia nyatanya itu mungkin jarang sekali ketika kita harus membuat sebuah sistem benar-benar baru gitu ya. Biasanya ya kecuali memang belum pernah ada sistem sebelumnya ya. Sekolah A belum pernah mengimplementasikan e-learning, terus kita disuruh bikin e-learning dengan menggunakan Moodle gitu ya. Nah, itu berarti kita membuat sebuah sistem yang baru gitu ya. Itu berarti bisa masuk ke bagian yang pertama ya, konversi langsung ya. Dari sistem yang lama langsung digantikan dengan sistem yang baru ya. Atau apa namanya, kita sudah punya sistem yang lama pakai Google Classroom, terus dibuat sistem yang baru berbasiskan Moodle gitu ya. Jadi sistem yang pakai Google Classroom itu benar-benar ditinggalkan, diganti dengan Moodle gitu. Nah, itu termasuk konversi langsung ya. Ada lagi konversi paralel, phase in sama pilot. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Metode konversi langsung ini bisa dilakukan jika sistem baru itu menggantikan sistem lama. Ini ada 2 kalimat ini ya. Ada 2 kalimat ini, tolong dipahami ya. Sistem baru menggantikan sistem lama, ada sistem baru tidak menggantikan sistem lama. Jadi sistem baru menggantikan sistem lama itu seperti ini. Jadi kalau memang benar-benar belum ada sistem yang lama gitu ya. Kayak tadi saya belum pernah mengimplementasikan e-learning, terus saya membuat Moodle. Nah, itu berarti sistem baru digantikan dengan sistem baru menggantikan sistem lama gitu ya. Yang belum ada menjadi ada gitu ya. Atau yang awalnya basisnya manual, jadi pencatatan secara manual terus dibuat dengan sistem informasi gitu. Berarti itu kan sistem lama benar-benar digantikan oleh sistem yang baru gitu ya. Saya ngomongin apa namanya, proses pembuatan secara manual itu tentunya tetap sistem loh ya. Kalau kalian sudah pernah belajar sistem informasi itu tidak harus selalu berbasis komputer ya. Kita bisa menyebut sebuah sistem informasi itu jika ada pemrosesan dari input, proses, output ya. Jika ada ada input, proses, output dan feedback, itu sudah menjadi sebuah sistem
informasi walaupun masih dilakukan secara manual. Makanya ada yang namanya CBIS ya, Computer Based Information System, sistem informasi berbasis komputer. Kalau ada sistem informasi berbasis komputer, berarti ada sistem informasi berbasis non komputer. Ada yang kedua nih, sistem baru tidak menggantikan sistem lama. Jadi ada sebuah sistem, terus kita bikin sebuah sistem baru ya. Sistem baru dan sistem lama ini itu tidak saling beririsan gitu ya. Karena tidak saling beririsan, makanya bisa jalan dua-duanya gitu. Jadi intinya saya kayak nambahin sebuah sistem baru gitu aja. Ini kayak apa ya? Di sistem akademik saya nambahin sistem pencatatan prestasi. Itu kan berarti saya benar-benar langsung menggunakan sistem pencatatan prestasi itu ya di dalam sistem akademik yang lama seperti itu. Atau sistem lama sepenuhnya tidak bernilai jadi bisa diganti langsung ya. Sistem barunya hanya bersifat kecil atau sederhana kayak tadi. Catatan prestasi tinggal dimasukkan aja ke dalam sistem informasi akademik gitu ya. Rancangan sistem baru sangat berbeda dari sistem yang lama ya. Itulah. Ada yang tentunya paralel. Paralel itu seperti ini. Jadi sistem lama itu jalan. Pada saat sistem lama jalan, kita bikin sistem baru di mana sistem barunya ini juga jalan gitu. Ya. Ini saya kasih contoh. Jadi di perusahaan saya yang sebelumnya itu kami menerapkan yang namanya ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning. Nah, terus suatu ketika si direkturnya tuh ngomong ke bagian kami, bagian IT itu ya, tolong mulai bulan depan bukan bulan depan sih, semester depan ya, semester depan tuh saya ingin menerapkan SAP gitu, System Application Programming. Nah, sistem SAP ini kan kayak sebuah produk jadi ya yang diimpor dari Jerman gitu. Jadi sistemnya sudah benar-benar jadi, tapi kita butuh modifikasi di sistem itu gitu ya. Jadi saat sistem itu dimodifikasi terus sudah jadi, sistem lama ERP-nya ini jalan. Lalu sistem SAP ini juga jalan. Jadi yang bermasalah itu adalah di operatornya ya. Di operatornya itu mereka menginput 2 kali gitu ya. Jadi mereka nginput di ERP dan mereka nginput di SAP gitu. Kerjanya 2 kali gitu ya. Sampai akhirnya si sistem barunya itu sudah benar-benar kayak nggak ada bug, sudah cocok dengan proses bisnis perusahaan. Sistem lamanya itu ditinggalkan. Jadi tujuan akhirnya itu adalah meninggalkan sistem lama untuk digantikan dengan sistem yang baru. Paralel itu seperti itu. Nah, ini ya iyalah ya, proteksi yang tinggi ya, dan dari kegagalan sistem yang baru ya. Tapi yang biasanya di sini itu permasalahannya di bagian akhir nih. Di bagian akhir ini itu bagian IT itu akan kerja keras ini biasanya untuk migrasi sistem, migrasi data ya. Apalagi migrasi data itu ya bisa dulu sih sampai lembur berhari-hari itu ya. Biaya yang dibutuhkan cukup besar ya, karena kedua sistem harus berjalan bersama-sama. Ada yang namanya phase in ya. Phase in itu sistem lama jalan, sistem baru juga jalan, tapi mengikis sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah sistem lama itu ditinggalkan. Ya, kalau ini sedikit berbeda dengan yang di sini ya, di paralel ya. Kalau paralel itu sistem lama dan sistem baru itu jalan, dua-duanya jalan gitu ya. Jadi kita punya 2 buah sistem gitu. Tapi kalau di phase in ini kita hanya punya 1 buah sistem gitu, yaitu sistem yang lama terus nanti dimodifikasi sampai akhirnya semua sistem lama itu dimodifikasi jadi sebuah sistem yang baru gitu ya, seperti itu. Jadi bukan 2 buah sistem ya, tapi 1 buah sistem kalau di sini phase in ini ya. Sistem harus disegmentasi itu maksudnya dipotong-potong gitu ya. Jadi kayak saya di bagian yang pertama saya punya sebuah sistem enterprise gitu ya, sistem informasi enterprise SIE gitu ya. Di SIE ini saya potong dulu nih tahap pertama untuk bagian HRD. Di HRD berarti saya bikin sistemnya, kita jalankan HRD-nya dengan sistem yang baru nih. Terus jalan nih 1 buah sistem ini.
sistem yang lama dengan sistem HRD. Setelah itu di bulan berikutnya kayak potong lagi sistem apalagi keuangan, bagian keuangan dibuat sistem yang baru. Sekarang jalan nih sistem HRD, sistem keuangan dan sistem yang lama sampai akhirnya semua sistem yang lama itu digantikan dengan sistem yang baru. Itu yang namanya phase in. Ini akan ada sedikit tricky dengan yang metode konversi pilot ini ya. Kalau pilot ini itu ada sistem yang lama jalan dan ada sistem yang baru yang jalan juga gitu. Bentuknya umumnya biasanya dalam satu buah sistem, masih dalam bentuk satu buah sistem ya. Ini jadi sedikit berbeda dengan konversi langsung dengan dan konversi paralel ya. Kalau konversi langsung dan paralel itu ada dua buah sistem kan ya. Tapi kalau phase in ya, phase in sama pilot ini hanya satu buah sistem gitu ya. Bedanya di akhirnya kalau di pilot ini itu masih ada sistem lama dan ada sistem yang baru. Kalau di phase in itu hanya ada satu buah sistem yang baru. Hasil akhirnya di sini nih. Itu hanya ada satu buah sistem yang baru. Tapi kalau di pilot itu masih ada sistem lama yang dipergunakan gitu. Seperti itu. Oke, ini ngomongin migrasi. Kalau kita ngomongin migrasi itu kita harus tahu format filenya, isi filenya, media penyimpanannya ya. Keberhasilan migrasi sistem sangat tergantung pada seberapa jauh seorang profesional sistem itu kayak dari sistem analis sampai ke software tester ya. Sampai ke manajer proyeknya juga ya. Menyiapkan konversi file data yang diperlukan di dalam sistem baru ya. Ya ini pekerjaan sangat berat ini biasanya. Kalau udah sampai sini ya pusingnya ada 3 kali lipat dari dibandingkan ketika membuat sistem. Kita membuat sebuah sistem baru itu akan lebih mudah daripada kita memigrasikan sistem lama ke sistem baru gitu ya. Aduh. Makanya LPTSI itu sekarang umumnya kalau disuruh bikin sistem itu mending mereka bikin sistem baru gitu ya. Kayak apa namanya yang MBKM kalau ada kalian soalnya semester 4 ya jadi nggak masuk ke sistem MBKM ya. Sistemnya MBKM itu benar-benar sistem baru gitu. Hanya database-nya aja yang ambil dari database lama ini ya. Jadi sistemnya sistem benar-benar baru. Jadi nggak kayak yang tampilan di sistem informasi akademik yang lama itu ya. Yang bisa diakses di akademik.unsud.ac.id. Itu ada dasar konversinya, ada konversi file total ya. Jadi langsung semuanya diganti begitu aja ya, atau ada juga yang gradual ya, per tahap ya, seperti itu. Terus klasifikasi file begini ya, waktu dulu di mata kuliah perancangan basis data saya ngomongin di dalam database atau tabel itu ada 2 buah jenis tabel ya. Tabel master sama tabel transaksi. Tabel master itu adalah tabel yang sebenarnya jarang berubah gitu ya. Kalau kita ngomongin mahasiswa mengambil mata kuliah ya, kan terjadi ada muncul 3 tabel ya. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, sama tabel mengambil yang many to many-nya itu ya. Nah, tabel master itu adalah tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah yang jarang berubah gitu. Nah, tabel transaksi atau file transaksi ini adalah tabel yang sering berubah ya, tabel mengambil ya. Ya, jadi kalau apa namanya dari konsep tadi itu ya, konsep tadi yang mahasiswa mengambil mata kuliah, mahasiswa dengan mata kuliah itu tabel masternya, terus tabel mengambilnya itu tabel transaksinya. Ya. Tapi ketika kita ngomongin implementasi sudah ada konversi. Nah, ini ada yang namanya file index. File index ini adalah file yang menyimpan semua indeks-indeks di dalam sebuah tabel. Kalau kita terutama primary key ya, primary key, foreign key, unique key, terus ya semua yang bentuknya indeks atau bentuknya apa namanya penting gitu ya. Kalau kalian buka di MySQL kan biasanya di tabel yang apa ya kayak keterangan itu kan muncul itu kan ya, ada yang unique, primary, foreign, apa namanya, terus check dan lain sebagainya. Nah yang itu tuh yang dimasukkan ke dalam file index. Kalau file tabel itu nyimpan tabel-tabel apa yang terbentuk ya.
serta isi tabelnya ya. Jadi tabel A isinya apa saja, isi kolom-kolomnya apa saja gitu ya. File backup yang semuanya aja di backup masukkan ke sini biasanya dalam bentuk dump ya, DUMP gitu ya, dump file. Nah, implementasi ya ini harus dikerjakan sampai bisa di re-engineering ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah program itu biasakan berpikir bahwasanya program ini nantinya itu akan diubah suatu saat oleh orang lain. Jadi buatlah program semudah mungkin untuk dipahami. Itu sebabnya ada komentar dalam programming ya. Jadi komen itu nggak hanya sekedar hanya kita ketahui aja ya, oh komentar tuh slash bintang diakhiri dengan bintang slash, hanya seperti itu enggak ya. Jadi komentar di dalam programming itu sangat penting ketika kalian mau memigrasikan atau mengkonversi sebuah sistem lama ke sistem yang baru. Ketika diimplementasi, desain itu harus diwujudkan atau dibuat ya. Kelas itu harus benar-benar dibuat semuanya. Jadi kalau kalian buat UML, ada kelas diagram. Kelas diagramnya itu ada 20 kelas ya, berarti kelasnya itu harus dibuat semua minimal 20 itu gitu ya. Struktur datanya harus dibuat seperti apa ya. Kalian sudah belajar struktur data ya di semester 2 ini. Struktur data untuk program ini bagaimana itu kan sudah ada bentuknya ya. Nah, bentuknya itu harus di code ya, diwujudkan ya. Antarmuka antar komponen itu harus diwujudkan. Antarmuka antar komponen ya. Kalau di UML itu ada yang namanya komponen diagram ya. Komponen diagram itu kayak menjelaskan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain itu saling berinteraksinya seperti apa gitu ya. Ini gampangnya seperti ini. Contohnya itu kayak semisal saya ini kayak middleware lah ya. Middleware itu kayak penghubung antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya gitu. Jadi kayak semisal kalian membuat sebuah aplikasi yang mengimplementasikan GPS ya. GPS atau mengimplementasikan Google Maps gitulah ya. Nah, berarti kan ada aplikasi kalian, ada aplikasi Google Maps. Kalian kan harus bikin middleware-nya kan ya. Middleware itu penghubung antara aplikasi kalian dengan Google Maps itu ya. Nah, itu yang harus diimplementasikan ya, diwujudkan ya, benar-benar dibuat gitu, seperti itu. Kode program harus dapat dicek konsistensinya menggunakan kompilator ya. Kompilator kan bisa banyak ya. Java menggunakan Eclipse, NetBeans dan lain sebagainya ini. Kompilator atau debugger. Ya, programming environment itu sebaiknya dibuat dalam bentuk modularity ya, atau modul-modul ya. Nah, ini yang menyebabkan UML itu sering dipakai ya, walaupun pemrogramannya itu bentuknya masih prosedural gitu. Ada yang bentuknya berbasis website prosedural tapi menggunakan UML ya, atau yang menggunakan use case gitu ya. Karena kalau di use case itu biasanya dipecah-pecah dalam bentuk modul-modul gitu ya. Dan modul ini bisa dikerjakan oleh si A, modul B dikerjakan oleh si X, modul C bisa dikerjakan oleh si Y dan seterusnya ya. Bisa dipecah-pecah ya. Dokumentasi value variabel dan lain sebagainya itu harusnya ada gitu ya. Terutama data ya, database itu harus ada itu. Struktur data sudah jelas ya, kontrolnya bagaimana, efisiensi, integrity itu nilainya harus benar ya, programnya itu harus benar ya, dan portability. Kalau ini tergantung platform apa yang mau dibuat ya. Kalau kita membuat berbasisnya website, mau dibuat dalam bentuk smartphone base kan ya, beda aplikasi lagi ya. Programming style itu ya setiap orang pasti punya programming stylenya masing-masing ya.
Ada orang yang jarang membuat komen, ada orang yang sering membuat komen gitu ya. Ada orang yang suka object oriented, ada orang yang suka prosedural ya. Ya tergantung dari masing-masing kalian ya. Yang penting adalah ketika kalian membuat sebuah program itu harus dapat dimengerti oleh orang lain. Ya. Ya, programming style yang baik itu sangat didukung dari tahap desain ya. Desain dan perencanaan implementasi yang baik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Kita cek dulu. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Saya stop dulu ya. Oke, 1 jam ini ya, 48 menit. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Ya, yang nyala nih Rafiq, Ihsan, Maulana, Fikri. Ihsan, Maulana, Fakhri. Permisi Pak, Ya, bertanya tentang UML boleh nggak Pak? boleh, silahkan. Kenapa UML? UML itu kan ini Pak, kalau nggak salah tuh banyak jenisnya kan Pak. Itu ada yang wajib ada gitu nggak? Yang biasanya ada tuh apa aja gitu? Oke, saya jawab ya. Jadi Ya. tergantung dari aplikasi atau program apa yang kalian buat. Seberapa kompleks program kalian gitu ya. Kalau kalian buatnya hanya satu buah aplikasi kecil gitu ya, ya sebenarnya nggak perlu komponen diagram gitu. Komponen diagram kan ngomongin subsistem yang satu dengan subsistem yang lain kan ya. Jadi nggak perlu. Tapi kalau kalian buat satu buah sistem yang besar, berarti ya komponen diagram harus perlu. Seperti itu kan ya. Terus kalau yang umumnya dibuat itu biasanya adalah use case. Use case itu selalu biasanya dibuat karena itu kayak ngomongin kalau di DFD level 1 gitu ya. Jadi DFD level 1 itu isinya apa saja. Nah, isinya apa saja itu fitur-fiturnya apa saja gitu. Itu kan ada di DFD level 1. Sama di use case itu fitur-fiturnya apa saja. User A bisa melakukan apa saja, user B bisa melakukan apa saja gitu. Si admin bisa ngelakuin apa saja, fitur apa saja yang ada di dalam admin. Terus si operator itu bisa melakukan apa saja di use case itu dijelaskan seperti itu. Kalau use case sudah buat pasti kan dibuat skenario ya, skenario diagram gitu ya, atau skenario use case lah ya, bukan skenario diagram ya, maaf salah tadi, skenario use case nya. Jadi kayak untuk use gambar ya, saya buat coba bentar, saya buat present ini ya. Coba dulu di ADS, analisa dan desain sistem, mana ya? Itu kan harusnya dijelaskan tentang UML ya, UML. Saya ambil gambar. Nah inilah ya. Mana ini use case. Ini udah sampai sini. Nah, wah ini nggak kelihatan si orangnya. Nah ini si orangnya. Nah, dengan si orang melakukan A, si orang ini melakukan B gitu. Nah, ketika di skenario use case itu dijelaskan request course roster itu isinya apa saja gitu. Tahapan-tahapannya itu apa saja. Untuk melakukan request course roster itu si profesor melakukan apa, menginput apa, hasilnya apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi biasanya sih use case diagram udah cukup ya. Itu yang pertama. Yang kedua harusnya masuk ke sequence ya. Nah, sequence ini penggambaran dari setiap use case. Jadi si profesor ketika melakukan roster tadi itu melakukan apa? Nah ini fill in info ke registration form, terus masuk ke registration manager. Si kotak-kotak ini itu akan menjadi kelas diagram nanti ya. Jadi ketika membuat ini itu akan langsung jadi kelas
diagram di tahap berikutnya biasanya ya. Karena kita sudah tahu nih kelas-kelas apa saja yang terbentuk ya. Yang pertama kan kelas student, terus kelas registration form, kelas registration manager, kelas math ini dan lain sebagainya. Dari semua use case kan muncul semua sequence. Dari semua sequence muncul semua apa namanya ini muncul semua kelasnya ya. Di setiap kelas itu muncul semua behaviornya ya. Behavior ini add course behavior ini akan menjadi method ya. Kalau method di Java itu berarti akan menjadi void ya, void atau function biasanya seperti itu ya. Kalau fill in info, nah infonya ini itu akan jadi attributes di dalam kelas ya. Jadi kalau kalian bikin kelas itu kan terdiri dari beberapa bagian ya. Bentar. Jadi kan ada biasanya kan gini ya, nama kelas, terus di bawahnya itu adalah atribut ya. Attributes, di bawahnya lagi ada behavior ya. Behavior. Contohnya semisal student. Terus atributnya apa? Private name ya, private nama, terus private apa namanya, apalagi alamat ya. Terus behaviornya apa? Ini plus itu berarti public berarti ya. Ini harusnya sudah diajarkan waktu pemrograman berbasis objek ya harusnya. Behavior add atau construct dulu ya harusnya ya. Konstruktor dulu ya. Bikin student yang isinya adalah name, nama dan alamat gitu ya. Konstruktor bisa macam-macam ya. Bisa buat satu saja atau lebih dari satu parameter ya. Nanti tinggal di overloading berarti ya. Terus habis student misal add apa atau set, biasanya setter sama getter dulu ya. Set name ya. Set name inputannya name gitu ya. Terus apalagi ya, dan seterusnya itu ya. Seperti itu. Jadi kalau tadi yang pertama use case, habis use case terus sequence, habis sequence terus kelas diagram. Kenapa kelas diagram penting? Karena apa namanya, kelas diagram itu kan bentuknya ya, bentuk dasar dari aplikasi kalian. Jadi ketika membuat kelas diagram pasti akan terbayang database-nya seperti apa ya. Jadi setelah bikin kelas diagram, kalian harus bikin ER diagramnya juga gitu. Jadi style programming apapun yang kalian buat, baik prosedural maupun object oriented, harus selalu membuat ER diagram ya. Flowchart pun juga harus dibuat ya. Kenapa flowchart harus dibuat? Karena flowchart itu kan masuknya apa namanya, desain umum ya. Desain umum itu kan flowchart. Nah, desain terincinya entah kalian masih ingat atau tidak ini. Desain terincinya itu bisa yang prosedural, bisa yang object oriented ya. Prosedural itu DFD dan anak turunannya. Nah, ini UML, ini use case dan anak turunannya. Saya kira itu sih paling yang sekiranya penting ya. Tapi kalau mau direduce lagi ya, mau diturunkan lagi ke yang paling kecil, saya nggak mau bikin banyak-banyak. Paling ya use case, kelas diagram, dua itu. Kalau activity diagram ya sebenarnya mirip dengan flowchart kan ya, activity diagram. Cuman kalau activity diagram itu lebih apa namanya, lebih detail lagi aja. Makanya dia masuk ke bagian sini kan. Seperti itu Mas, siapa tadi? Ihsan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. 40 menit lagi kita buka puasa. Ayo. Ya, semoga selesai jam 5-an ya. Bentar, saya tanya dulu nih. Untuk implementasi ini yang saya ajarkan, paham atau enggak nih? Saya butuh anu ini. Nanti siapa tahu nanti ditanya waktu mata kuliah apa ya, UKPL gitu ya, diajarin enggak? Oh, diajarin enggak waktu RPL? Wah, ternyata enggak diajarin sama Pak Yogi ya. Ngenes saya. Paham nggak nih yang implementasi yang saya ajarin hari ini?
Halo? Halo? Mas, Mbak, Mas Firman. Insya Allah mungkin paham Pak. Insya Allah, Pak. Tapi Ya. jujur terlalu banyak sih, Pak, tadi, Pak. Jujur apa? Terlalu banyak dalam satu waktu, Pak. Perlu baca Ya, baca. Ya, oke lah. Makanya ini saya kasih rekamannya ya, biar apa namanya, biar mungkin bisa dilihat ulang nanti. Oke, berarti itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Sepertinya kita akan menunggu untuk berbuka. Selamat berbuka puasa dengan yang manis-manis. Ya, selamat. Kita akhiri sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian masing-masing. Nanti akan saya upload rekamannya ya. Apabila ada yang mau dibahas, silahkan nanti disiapkan pertanyaannya. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.